Halo guys, welcome back to channel Son of Iron. Masih bersama gua Rudy. Dan di episode kali ini akan sedikit berbeda guys, karena di episode kali ini gua akan nge-vlog. Gua akan main ke gymnya Koko Ricky Daud, dimana dia merupakan legenda binaraga atau bodybuilders Indonesia. Kalian tentunya udah pasti tahu dong siapa Koko Ricky Daud itu. Nah, tapi uniknya guys, di episode kali ini gua akan latihan powerlifting di gymnya Koko Ricky Daud yang dia merupakan seorang bodybuilders. Nah, kalau kalian yang ngikutin IG gua atau story gua di Instagram, pasti kalian tahu kalau hampir setahun ini gua itu mengubah fokus olahraga gua. Jadi bukan gedein badan atau estetik lagi, bukan bodybuilding lagi, tapi sekarang gua fokusnya adalah untuk nyobain olahraga powerlifting. Jadi supaya bisa ngangkat berat seberat-beratnya dan bisa berkompetisi di sana. Dan nanti di sana gua akan latihan bareng temen gue yang udah master, udah jago banget powerliftingnya, angkatannya udah berat banget, namanya Julius Tejo. Dan juga bersama Andre Yoga yang dia merupakan juara satu di kompetisi powerlifting lokal yang namanya Raw War. Yes. Kemarin. Nah, gue akan menimba ilmu dari mereka supaya gue bisa lebih improve lagi di powerlifting gue. Dan juga sekalian gue akan membahas tentang perbedaan dasar antara powerlifting dan bodybuilding itu apa, dan apakah kedua olahraga tersebut dapat memberikan manfaat satu sama lainnya. Oke guys, langsung aja kita ikutin vlog gue hari ini. Yap. Nah, sekarang gue udah nyampe di Ricky Daud Gym. Nah, ini sebenarnya gymnya nih multipurpose, lokasi di Jelambar. Nah, ini sebenarnya bodybuilding friendly banget sih. Jadi di sini tuh banyak buat alat buat bodybuilding, ada leg press, terus ini ada tricep, pull down, pokoknya bodybuilding stuff itu lengkap banget sih di sini. Dan ini gym masih buka, keren banget. Nah, tapi di sini juga bisa buat latihan powerlifting. Contohnya kayak di sini dia tuh ada deadlift platformnya juga, terus plate-nya cukup banyak. Jadi oke banget nih buat deadlift juga di sini. Nah guys, ini pemiliknya nih. Halo, ini kenalin, udah pasti kenal semua ya, Koko Ricky Daud. Ricky. Nah, ini gymnya konsepnya sebenarnya bodybuilding friendly sama bisa buat powerlifting juga kok ya. Kita sebenarnya, bukan kita ya, saya membuat gym ini sebenarnya lebih ke arah untuk mengakomodasi untuk para fitness mania, baik yang mau di bodybuilder, mau di powerlifting, ataupun hanya untuk mencari kesehatan. Ya disinilah saya membuka gym ini supaya bisa sama-sama kita bisa berolahraga secara sehat, secara benar. Ya di sini juga kalau untuk bodybuilder ya mungkin bisa langsung ke saya ya, ya pasti untuk ya. teknik-tekniknya atau pola diet segala macam. Kalau powerlifting kan di sini juga kita ada beberapa teman kita yang mungkin sudah senior juga. Ya, jadi ya mudah-mudahan tempat gym yang saya bikin ini yaitu RD Gym bisa menjadi suatu wadah yang positif lah. Kita meliput dulu nih kok latihan powerliftingnya nih. Betul. Iya. Oke guys, nanti kita akan lihat bagaimana cara ngangkatnya. Ini lagi latihan deadlift hari ini, kita akan lihat tekniknya gimana, terus bagaimana skema latihannya, setnya berapa, terus progressionnya based on apa, kita bakal ikutin. Gua cokin dulu ya. Ini berapa nih Jo? 230. 230. Hari ini tipit-tipit nggak? Tipit-tipit. Tipit-tipit itu 230 ya. Jadi ini 230 untuk single ya? Single. Dengan intensitas di 8 sampai 8,5. Iya betul. Minggu kemarin udah 90% lebih. Jadi minggu ini nggak main terlalu high intensity dulu. Oke. Intens juga sih, cuma nggak kita turunin. Trik, bantu lihat. Easy. Next. Anjay.
Sama top single. Beltnya 5 juta nih, gengs. Anjay. 4 juta. Build mahal ya. 4 juta beli masih kredit. Jauh ini. Yang jauh. Ini Soka. Wih. Ini 230 kilo, kayaknya enteng banget guys. Bentar, guys. Easy. Enggak sih, enggak. Oh iya. Enggak sih, enggak. Bonus. Anjir, oh iya. Kuat sekali ya. Nah, sekarang gue akan kenalin kalian ke teman gue, si Tejo sama si Andre. Nah, mereka ini gue lagi belajar sama mereka tentang powerlifting karena mereka tuh lebih jauh-jauh berpengalaman. Ini sih Pak Tejo, halo. Boleh minta tolong perkenalin diri dulu. Oh, udah nggak potong nih WFH lama. Nah, jadi nih Tejo, lu kira-kira udah main di powerlifting tuh berapa lama nih, Jo? Gymnya sendiri udah 8 tahun. Begini 8 tahun. Kalau baru mengenal strength lift dan powerlifting itu mungkin 5 tahun terakhir nih ya, 4-5 tahun terakhir nih gitu. Jadi berkecimpung di powerlifting itu 5 tahun ya. Ya, Nah, menurut perspektif lu nih Jo, apa hal mendasar yang bedain powerlifting sama bodybuilding? Kan secara orang kasat mata itu sama-sama aja nih. Kira-kira apa yang bedain banget nih Jo? Sebenarnya yang fundamental yang membedakan banget untuk atletnya sendiri ya, tentu ada di kompetisinya ya. Kompetisinya. Kalau powerlifting sendiri, memang pasti kompetisinya adalah kompetisi mengangkat beban seberat mungkin, yang nanti ujung-ujungnya akan dibandingkan wheels-nya ya. Lalu juga beda dengan teman-teman yang main fisik dan lain-lain. Kompetisinya itu adalah gimana mereka melihat tubuh, keindahan tubuh, estetik tubuh sebagai patokan utama ya. Jadi mereka nggak ngangkat beban gitu dan lain-lain gitu. Kalau powerlifting pasti ngangkat beban sih. Jadi intinya beda ke tujuan utama. Betul, Tapi fundamentalnya beda di dari situ kedua hal tersebut bisa menjadi benefit satu sama lain nggak nih? Bisa banget. Bisa banget ya. Bisa banget. Jadi kalau misalnya kita bagus di powerlifting, bakal menunjang kita di karir bodybuilding kita. Pasti. Vice versa. Pastinya. Semakin kita banyak mengetahui atau kita banyak pengetahuan akan menguntungkan kita juga gitu, saling membantu dan lain-lain. Fundamental gerakannya pun tentunya baik yang sama. Bodybuilding juga melakukan fundamental gerakan seperti bench press, deadlift, dan squat gitu. Nah, basically juga kita harus melakukan dengan gerakan dengan baik dan benar gitu, secara mendasar gitu ya. Jadi pasti akan saling mendukung sih gitu sih. Siap. Nah, bicara kompetisi, mana nih juara kita? Nah, ini guys. Dia ini baru umur 19 tahun. Nge-gymnya baru berapa tahun, Bro? Baru mau 2 tahun. 2 tahun. Kenalin dong, nama lu siapa? Nama gua Andre. Andre ya? Iya. Instagramnya @andreyoga. Iya. Harus follow guys buat motivasi. Ini anak monster banget, baru umur 19 ya. Tapi kemarin dia di Rawar, itu powerlifting meet Indonesia. Dia first place ya. Lu latihan 2 tahun udah berapa nih, Bro? Kalau boleh tahu total lifting lu? Total lifting sih untuk kemarin di kompetisi itu squat di 200, Squat 200, bench press 127,5, 127,5, dan deadlift 235. Lanjutkan Pak, masa depan masih cerah. Terima kasih. Jadi itu guys, gila. Gua tuh udah latihan 8 tahun, belum bisa ngangkat seberat itu dibandingin sama Andre yang latihan 2 tahun. Jadi gila, di dunia fitness tuh banyak banget ragamnya. Oke, kita lanjut latihannya. Sekilas nih mengenai powerlifting dan bodybuilding, kira-kira tuh hal apa sih yang mendasar yang bedain dua olahraga ini? Kan kayaknya kalau orang lihat sama-sama aja nih ngangkat beban, tapi apa nih kira-kira bedanya? Kebetulan saya juga sebagai juri nasional ya, juri nasional, TAPSI juga, saya juga ada menjuri beberapa event nasional yang levelnya sudah prapon dan
mungkin event nasional. Kalau yang saya lihat di sini basicnya powerlifting dengan bodybuilder. Sebenarnya dari segi latihan hanya bodybuilder atau male fisik ya sekarang, mereka pola latihannya lebih banyak. Jenis-jenis ototnya lebih banyak, seperti otot dada mereka lebih mencari detail-detail ototnya lebih banyak. Jadi lebih ke otot detailnya betul. Kalau bodybuilding. Kalau powerlifting kan mungkin dia hanya mengejar power di bench press, dan untuk menunjang performa di bench press mungkin mereka melatih dari bicep, dari perut, shoulder, tapi tidak sedetail daripada binaraga. Kalau binaraga kan dia sebisa mungkin mencari bentuk badan sampai seindah mungkin seproporsional mungkin gitu. Dan yang kedua yang paling saya lihat yang membedakan di sini adalah pola makan. Pola makan ya. Kalau untuk bodybuilder atau male fisik itu pola makannya kita benar-benar kalorinya itu benar-benar kita bisa dibilang kita jaga. Sedangkan kalau untuk powerlifting, untuk kalori mereka agak sedikit lebih tinggi ya dibanding dengan binaraga. Betul. Karena mereka memerlukan power untuk performanya, angkatannya, personal recordnya mereka mesti tiap hari, tiap minggu itu mesti dapat lebih tinggi lagi. Koko kenalan dong Koko. Ini katanya Koko bodybuilding ya awalnya? Iya, awalnya bodybuilding. Kenalin dulu kok, namanya siapa? Nama gue Steven, gue lahir tahun 96. 96, oh berarti mirip-mirip ya? Oh enggak, dia lebih muda ya? 2001 ya? Oh anak 2001 ya, jadi masih muda juga lah 96. Nah ini alasannya kenapa kok tertarik ke powerlifting? Gue ngerasa di 6 tahun gue nge-gym, gue ngerasa kok kayak kaki gue kok nggak gede-gede, terus sendi gue kayak beberapa ada sakit. Terus gue ngelihat mereka-mereka ini yang angkat berat, tapi kok asik-asik aja enak gitu ya? aja, kayak enteng gitu. Terus ya gue nanya-nanya, terus akhirnya gue berguru sekarang sama dia. Tapi tujuan utamanya tetap pengen di bodybuilding atau pengen completely switch ke powerlifting nih kok? Nggak completely switch sih, kayak misalkan kalau lagi off season kan bisa angkat berat dong. Sekalian pengen nyari mass di kaki. Betul. Dan di lower back sih, kayak biar lebih fit and proper begitu. Betul. Jadi kalau off season kesini waktu lagi cutting tetap main sama mereka tapi bebannya aja beda. Oh gitu. Jadi ya ini ibaratnya recreational aja ya main powerliftingnya ya. Iya, masih adaptasi sih tapi. Ya tapi ya memang untuk powerlifting di Indonesia masih jarang peminatnya. Cuman nih kita makin kesini tuh makin mulai banyak yang penasaran ya kok ya mengenai powerlifting itu sendiri. Kita ikutin lagi latihannya. Dia lagi join program powerlifting juga. Dikit. Lututnya maju dulu dikit. Yoi. Dua kali. Lagi boleh. Nah, ini kasih seperti itu kalau. Sip. Ya, betul. Nanti ada tambahan. Nah itu tadi guys kegiatan gua bersama Koriki Daud dan teman-teman. Nah berarti sekarang kalian udah tahu kan guys kalau misalnya powerlifting dan bodybuilding itu adalah dua cabang olahraga yang berbeda, dan tentu saja tujuannya juga berbeda. Kalau bodybuilding tujuannya adalah kita membuat badan kita sebagus mungkin, otot kita segede mungkin, body fat kita sekering mungkin dan jadi estetik, jadi indah. Tapi kalau powerlifting kita tujuannya bukan mau bagusin badan, tapi tujuannya adalah untuk meningkatkan performa angkatan, bisa ngangkat seberat-beratnya di gerakan squat, bench, dan deadlift. Nah, tapi apakah dua cabang tersebut dapat memberikan manfaat satu sama lain? Tentu saja guys. Dan ini merupakan alasan gue kenapa sekarang gue pindah ke powerlifting dulu. Alright guys, sekian video dari gue. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Dan kalau dari kalian masih ada yang kebingungan tentang cara mengatur pola latihan, mengatur pola makan, gue sediakan online coaching. Kalian bisa langsung aja ke website gue di sonofironfitness.com. Di sana gue sediakan beberapa program yang bisa kalian pilih. Ada build muscle program, ada fat loss program bagi kalian yang ingin cutting atau menurunkan berat badan. Nah di sini nggak hanya gue sediakan latihan, tapi gue akan hitungkan kepada kalian meal plan personal untuk kalian sampai gram-gram makanannya gue hitungkan. Dan di sini gue sediakan konsultasi one-on-one seumur hidup guys. Nah berikut akan gue coba tampilkan testimonial dari member Son of Iron Fitness yang sudah berhasil mendapatkan goalsnya.
Alright guys, sekian video singkat dari gua. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe di sini. Dan juga kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ini. Insya Allah akan gue jawabin satu persatu guys. Alright. Dan jangan lupa juga follow Instagram gua di @rudisektio, karena di sana banyak banget ilmu bermanfaat buat kalian yang kalian bisa pelajarin yang belum bisa gue share di YouTube guys. Alright guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya. And peace.